Salam sejahtera. Pada sesi kita kali ini, kita akan membahas tentang manajemen banjir. Bersama dengan saya, Eva Kris Veronica Gultom. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tahun 2017, mendefinisikan banjir sebagai sebuah peristiwa ketika air menggenangi wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Data pada tahun 2020, BNPB mencatat banjir di Indonesia semakin tahun ke tahun semakin meningkat. Yani kita bisa lihat pada peringkat pertama, Provinsi Jawa Tengah mencapai 216 kejadian selama 1 tahun terakhir. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Barat, ada 92 jumlah kejadian. Samping itu, Sumatera Selatan 50 kejadian menduduki posisi yang ketiga. Apa saja sih etiologi atau penyebab dari terjadinya banjir ini? BNPB menggolongkan ada 2 macam etiologi, yakni faktor alam dan faktor manusia. Yang dimaksud dengan faktor alam di sini bisa saja banjir itu akibat hujan deras yang terus-menerus, atau bisa terjadi karena gempa bumi, atau air laut pasang, atau bahkan lereng yang terjal. Kemudian faktor manusia. Faktor manusia ini merupakan tindakan atau perilaku manusia yang dapat menyebabkan potensi terjadinya banjir, seperti pembuangan sampah sembarangan, terutama pada lahan sungai. Kemudian pembangunan proyek yang mengganggu saluran air. Kemudian pembukaan lahan dan bangunan liar di pinggir sungai. Seperti yang terjadi pada waktu terakhir ini, yakni tanggal 15 Juli 2020 di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe. Akibat hujan selama 1 minggu mengakibatkan meluapnya Sungai Konaweha dan Sungai Jahambuti yang ada di Kabupaten Konawe. Nah, banjir di daerah kabupaten ini menyebabkan banyak dampak, yakni 50 desa di 16 kecamatan dan 3.306 kepala keluarga terdampak atas banjir ini. Dan sebanyak 4.046 jiwa terpaksa mengungsi. Dan rumah-rumah yang terendam banjir sebanyak 1.438. Bahkan 11.800 hektar sawah terendam. Bahkan lahan perkebunan dan perikanan yang terendam pun gagal panen. Jadi banyak sekali dampak yang terjadi bagi warga, baik itu dengan tempat tinggalnya maupun dengan lahan perkebunan yang merupakan sumber pendapatan mereka. Selain dampak fisik yang tadi sudah dijelaskan, ternyata banjir ini mengakibatkan beberapa masalah kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 mencatat ada beberapa penyakit akibat banjir ini. Yang pertama, diare. Yang kedua, demam berdarah. Yang ketiga, leptospirosis. Yang keempat, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Dan seterusnya adalah penyakit kulit. Contohnya, penyakit infeksi, alergi. Nah, selanjutnya bisa terjadi demam tifoid atau tifus. Kemudian penyakit kronis yang semakin memburuk. Ini terutama bagi korban-korban yang dengan usia lansia dan dengan penyakit degeneratif. Nah, adapun penyakit-penyakit ini penting bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk menanggulanginya. Terutama bagi korban yang selamat dan berada di pengungsian. Jenis-jenis banjir. Pusat Krisis dan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia
pada tahun 2018 membagi banjir atas 5 bagian, yakni 1 banjir bandang, banjir air, banjir lumpur, banjir cilunang, dan banjir rob atau banjir air pasang. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi akibat gundulnya hutan, dan banjir ini rentan sekali terjadi di daerah pegunungan. Banjir air ini akibat meluapnya air sungai, danau, atau bahkan selokan-selokan. Kemudian banjir lumpur apa? Banjir lumpur ini hampir sama dengan banjir bandang. Namun, banjir lumpur ini spesifik pada banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke daratan. Dan banjir ini merupakan banjir yang berbahaya karena mengandung unsur-unsur kimia atau material yang dapat mengganggu atau merusak sistem ekosistem atau makhluk hidup. Kemudian banjir rob, yakni banjir yang terjadi akibat air pasang yang meluap di laut, dan ini biasanya terjadi di daerah pesisir pantai. Kita akan bahas banjir bandang. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa banjir bandang itu merupakan akibat gundulnya hutan dan sering terjadi di daerah pegunungan. Kementerian Pekerjaan Umum mendefinisikan secara rinci bahwa banjir bandang itu banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dengan sangat dahsyat dan memiliki karakteristik, yakni banjir yang memiliki debit puncak yang melonjak dengan tiba-tiba dan menyurut kembali dengan cepat, serta memiliki volume dan kecepatan aliran yang sangat besar, dan kapasitas transport aliran dan daya erosi yang sangat besar. Kemudian aliran ini membawa material debris yang dapat menimbulkan bencana sedimen di daerah hilir. Jadi banjir bandang ini memang sangat cepat prosesnya dan volume airnya juga sangat besar, sehingga memungkinkan untuk terjadinya kerusakan-kerusakan pada daerah sepanjang hilir, baik itu tanah yang erosi maupun perumahan-perumahan, bahkan pohon-pohonan yang ada di sekitarnya. Penyebab terjadinya banjir bandang yakni terkumpulnya curah hujan lebat yang jatuh dalam durasi waktu yang singkat pada sebagian daerah aliran sungai, alur hulu sungai. Kemudian bisa terjadi karena runtuhnya bendungan atau tanggul banjir atau bendungan alam. Jadi, akibat dari dua etiologi di atas itu mengakibatkan debit air yang cukup banyak, cukup besar dengan transport atau aliran yang sangat kencang. Untuk siaga, ada 4 penggolongan siaga ini, yakni siaga 1, 2, 3, dan 4. Yang dimaksud dengan siaga 4, jadi di sini belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Kemudian siaga 3, hujan yang terjadi menyebabkan terjadinya genangan air di lokasi-lokasi tertentu, tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Namun pada siaga 3 ini, warga diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir atau genangan air yang meluas. Kemudian siaga 2, bila wilayah genangan air mulai meluas. Siaga 1, bila dalam 6 jam genangan air tersebut tidak surut dan kritis. Terkait dengan adanya sistem informasi di atas, maka ada ketentuan alur penentuan status peringatan dari metode perakiraan konvensional nih. Jadi mulai dari yang pertama nih, pengamatan gejala-gejala bencana dari metode konvensional. Kemudian kita lihat intensitas hujan tinggi dan terjadi berturut-turut selama beberapa hari, makanya ini akan ditetapkan status waspada. Nah, status waspada ini dibagi 2 lagi, yakni jika debit sungai berkurang drastis,
maka akan ditetapkan status awas. Dan selanjutnya akan diberi perintah untuk evakuasi warga. Nah, jika status waspada tadi terjadi longsor di kaki bukit dan terdengar suara gemuruh di daerah hulu, maka akan diberikan status siaga. Dan ini merupakan peringatan bagi warga untuk membersihkan diri dalam evakuasi atau mempersiapkan barang-barang untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Nah, jika kondisinya mengalami perburukan, maka akan diberikan status awas. Nah, jika kita mau mengevakuasi korban banjir, maka ditentukan ada alur pembentukan sistem evakuasi. Yang pertama pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Saat pra-bencana bagaimana? Ada perencanaan evakuasi serta pembentukan tim. Kemudian dilakukan simulasi serta dilakukan evaluasi. Nah, saat bencana, peta jalur evakuasi ditentukan terlebih dahulu dan pengarahan masyarakat menuju tempat evakuasi tersebut. Nah, dalam hal ini tim evakuasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan masyarakat mengikuti arahannya sesuai dengan simulasi evakuasi yang sudah dilakukan sebelumnya saat pra-bencana. Nah, setelah pasca bencana nih, evaluasi sistem peringatan dini dan evakuasi yang lain. Kemudian direhabilitasi dan rekonstruksi, baik itu sekolah-sekolah, rumah, tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. BNPB tahun 2020 mengatur beberapa tindakan yang bisa dilakukan saat pra-bencana, yakni perlu tahu istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1, 2, 3 atau bahkan 4. Kemudian tahu tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. Kemudian tahu juga cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Mengetahui juga nih saluran atau jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Selanjutnya, kita bisa menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Kemudian hindari membangun di tempat rawan banjir. Kemudian perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Dan bisa menggunakan air bersih dengan efisien. Saat bencana, apa yang bisa kita lakukan? Apabila banjir akan terjadi di sebuah wilayah, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kemudian, kalau terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Dan kita wajib waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Dan ketahui juga nih, risiko banjir dan banjir bandang di tempat kita masing-masing. Nah, kita bisa lihat nih saat banjir di Kabupaten Konawe pada Juli 2020 kemarin. Jadi secara sigap pemerintah Kabupaten Konawe itu bersama dengan warga dan pimpinan daerah baik RT maupun RW mendirikan posko dan tempat pengungsian di lokasi-lokasi strategis, balai desa lah, tempat ibadah lah, sekolah-sekolah dan rumah tangga. Kemudian memberikan bantuan kebutuhan dasar, peralatan pembersih rumah, pakaian, obat-obatan, serta kebutuhan bayi dan balita, dan layanan kesehatan bagi pengungsi. Kemudian mendirikan dan membuka dapur umum, melakukan monitoring juga pada daerah aliran sungai Konawe, dan melakukan evakuasi korban. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mendistribusikan air bersih, karena saat banjir susah bagi warga untuk mendapatkan air bersih. Nah, setelah bencana, apa yang bisa kita atur atau lakukan? Ini hindari air banjir, karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Waspada juga dengan instalasi listrik. Hindari air yang bergerak dan hindari airnya baru saja surut, karena jalan-jalan bisa saja keropos dan amblas. Sebelum terjadinya banjir, BNPB memberikan edukasi bagi kita, warganya, untuk melakukan beberapa hal, yaitu membuat standar operasi prosedur atau SOP bencana banjir di lingkup RT
dan RW. Ini terkhusus bagi wilayah yang rawan dengan banjir. Kemudian menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir, sepatu boot, senter, minuman, alat-alat kesehatan, kemudian radio dan handphone untuk alat komunikasi, dan menempatkan sistem informasi. Nah, selain itu apa? Membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got atau sungai kecil. Dan ini merupakan hal kecil namun sangat vital juga. Karena ketika saluran air kita tersumbat, maka kemungkinan untuk terjadinya genangan air di sekitar perumahan kita sangat mungkin terjadi. Nah, selain itu apa? Sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu ketua RT, RW, atau bahkan BNPB di tingkat-tingkat daerah. Demikian sesi kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sejahtera, sehat selalu.